Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di KP channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, apa kabar kalian teman-teman ya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini gue akan membahas masalah jangan takut galbay karena kalian tak sendiri. Banyak yang gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam. Nah, untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Oke, teman-teman ya. Pembahasan kali ini mengenai jangan panik lagi ya, jangan khawatir lagi. Kalian tak sendiri gitu ya. Karena banyak yang gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later dan S Pinjam dengan nilai total tagihan yang besar teman-teman ya. Bukan hanya 1 juta, 2 juta, ini puluhan. Bahkan ada yang ratusan juta. Dia gagal bayar di aplikasi Shopee ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi ya masalah gagal bayar ini, gue mohon dukungannya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Oke, di sini gue akan memberikan informasi lagi ya, kita akan berdiskusi lagi teman-teman. Ada beberapa komentar dari kawan pinjol ya di video gue sebelumnya ya tentang gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later atau S Pinjam, atau bahkan ada di grup kawan pinjol. Nah, sebelumnya kalian yang ingin bergabung di grup kawan pinjol, nanti gue taruh ya linknya di deskripsi atau di kolom komentar. Nah, di sini ada beberapa ya, mungkin ini hanya 1% ya atau 2% dari nasabah yang gagal bayar. Ya, gue rangkum aja. Ada yang gagal bayar di sini mungkin belasan juta atau puluhan juta dia gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later dan S Pinjam. Oke, yang pertama ini ada dari salah satu nasabah ya. Dia gagal bayar katanya itu senilai 22 juta rupiah teman-teman. Tentunya ini angka yang sangat besar ya. 20 juta rupiah itu memang angka yang sangat besar. Nah, dia gagal bayar karena tidak bisa membayarnya. Nah, ada lagi beberapa ya, ada yang puluhan ya 17 juta, ada yang gagal bayar 30 juta. Ya, ini banyak banget teman-teman ya yang berkomentar di video gua ya. Nah, mungkin ini hanya beberapa persennya gitu ya dari kalian yang gagal bayar. Jadi buat kalian yang panik, yang khawatir ya, jangan takut lagi ya karena kalian tak sendiri ya. Mungkin tagihan kalian itu lebih kecil dari tagihan teman-teman kita gitu ya. Nah, dia bahkan sampai puluhan juta. Nah, setelah beberapa bulan dia aman-aman aja ya dan dia tidak disamperin desa lapangan. Nah, tentunya ini yang harus kalian ambil pelajarannya gitu ya, bahwa dia yang galbay puluhan juta aja itu tenang-tenang aja gitu, santai-santai aja gitu ya. Karena apa yang harus dipikirin gitu ya, kalau nggak ada uang ya ngomong nggak ada uang gitu ya. Anggap aja ini semua pelajaran buat kita, anggap aja duit itu semua bansos yang kalian pakai gitu ya. Karena kalau kita memang nggak punya uang ya kita jawab jujur aja ya, jangan dipaksakan ya. Maksudnya jangan dipaksakan, memang ya hutang itu kan harus dibayar. Cuma kalau nggak ada uang ya udah ngomong nggak ada uang ya. Kerja seperti biasa ya. Kalau ada uang lebih baru bisa bayar atau kalian cicil. Oke. Selanjutnya ya di grup kawan pinjol ya, kalian di situ bisa berinteraksi dan berdiskusi sesama galbayers ya. Galwa yang mungkin ada solusi lah, menemukan solusi ketika kalian gagal bayar di aplikasi Shopee Pay Later dan S Pinjam. Apa nih solusinya kalau nggak ada uang? Apakah harus bayar atau mencicil atau gimana? Ya kalian boleh diskusi ya. Nanti linknya gua taruh di deskripsi teman-teman ya. Nah, ini menurut dari pengalaman beberapa kawan pinjol yang galbay di SP Letter atau Pinjam dengan nilai total tagihan puluhan ya, bahkan hanya ada yang ratusan teman-teman. Ya. Mungkin teman-teman bertanya ya, Bang, kenapa Shopee itu ya SP Letter atau S Pinjam kan banyak yang galbay nih ya dari seluruh Indonesia ya dibandingkan yang bayar. Setahu gua juga ya memang banyak yang galbay, tapi kenapa tidak ditutup gitu? Ya kan kita nggak tahu kan ya berapa itu dari bunganya aja ya, bunga SP Letter atau S Pinjam ya itu memang sangat besar teman-teman ya. Jadi dari bunga tersebut itu bisa menutupi hutang kalian yang galbay gitu. Nggak hanya yang galbay aja, yang bayar juga banyak sih teman-teman ya, karena Shopee itu kan mungkin ya dari
eh, Sabang sampai Merauke itu ya mengenal Shopee gitu ya sebagai fitur e-commerce. Nah, cuma kenapa nggak bangkrut? Sebenarnya Shopee itu nggak pernah bangkrut ya, dan nggak adanya Shopee itu bangkrut teman-teman. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena pada dasarnya Shopee itu kan sebagai wadah ya. Nah, yang menjalankan kayak Shopee Paylater atau S-Pinjam itu kan beda perusahaan teman-teman ya. Contohnya SPayLater aja itu perusahaannya dari e-commerce ya, e-commerce finance. Sedangkan S-Pinjam itu adalah PT Lentera Dana Nusantara. Nah, keduanya ini adalah beda perusahaan teman-teman. Cuma wadahnya itu ada di Shopee, sedangkan fiturnya kan Shopee Paylater dan S-Pinjam. Ya, jadi kalau menanyakan tentang bangkrut atau enggaknya Bang karena banyak yang galbay ya. Kalau untuk Shopee-nya sendiri itu tidak bakalan bangkrut teman-teman. Karena Shopee-nya sendiri itu sebagai wadahnya gitu ya. Ibaratnya kayak SPayLater atau S-Pinjam itu cuma numpang aja di Shopee gitu. Karena kan beda perusahaan ya, yang tadi gue jelaskan bahwa perusahaan tersebut beda teman-teman, S-Pinjam dan SPayLater. Jadi buat teman-teman yang galbay mungkin ya, kalau misalkan ada yang TWP 90 nih, lebih dari berapa persen ya, banyak yang galbay, ya itu kemungkinan bakalan bangkrut. Cuma kalau untuk Shopee sendiri tidak. Yang bangkrutnya itu dari perusahaan e-commerce atau perusahaan apa di S-Pinjam tuh, Lentera Dana Nusantara. Itu adalah penyedia jasa peminjaman uang tunai dan paylater. Oke, jadi paham ya sampai sini teman-teman. Nah, untuk masalah gagal bayar ya, karena banyak nih yang galbay di SPayLater atau S-Pinjam dengan TWP yang hampir mencapai berapa persen gitu ya. Nanti kalian boleh lihat di video gue sebelumnya bahwa di Shopee itu untuk datanya itu belum mencapai TWP 90%. Artinya dari nasabah yang membayar dengan nasabah yang galbay masih banyak yang membayar teman-teman. Ya, makanya dari sampai saat ini Shopee tepatnya di SPayLater atau S-Pinjam itu masih beroperasi. Karena dari galbay sama yang bayar itu banyak yang bayar. Masih banyak yang ngebayar gitu ya. Daripada yang galbay. Mungkin yang galbay berapa persen atau sebagiannya. Ya. Cuma kan ketanggung-tanggung ya. Mungkin dari data OJK itu kan belum diperbarui ya untuk sampai saat ini. Kalau dari komentar-komentar yang gue temukan itu memang banyak yang galbay teman-teman ya, dari belasan juta, puluhan hingga ratusan. Nah yang ratusan ini ya, ini bukan sembarangan teman-teman. Yang ratusan ini biasanya akun seller ya atau akun penjualan, bukan akun biasa. Kalau akun biasa ya maksimal paling 50 juta. Karena ada nasabah yang galbay 50 juta ya, kalian boleh tonton video gue sebelumnya. Ada nasabah yang galbay 50 juta gitu ya. Nah, itu di SPayLater atau S-Pinjamnya berapa, mungkin SPayLater-nya 25 atau S-Pinjamnya 25 ya, jadi 50 juta. Tapi untuk saat ini dia belum disamperin desa lapangan sudah 1 tahun. Nah, sudah jelas ya bahwa buat kalian yang menanyakan tentang masalah desa lapangan, ya nggak usah ditanyakan lagi lah. Karena apa? Karena memang belum ada DC-nya gitu. Desa lapangan untuk Shopee Paylater atau S-Pinjam itu memang belum ada teman-teman. Ya kemungkinan Shopee itu menggunakan asuransi ya. Gitu teman-teman ya. Karena banyak nih pertanyaan ya Bang, coba di wilayah ini ada DC lapangan Shopee atau tidak Bang? Ya. Sekali lagi gue katakan teman-teman ya, jangan kalian pikirkan masalah DC. Jangan panik dan jangan khawatir. Mungkin di video kali ini ya kalian bisa menambahkan mental ya, mental kalian gitu supaya tidak down lagi ya. Karena bukan hanya kalian sendiri yang galbay ya, banyak teman-teman yang galbay ya. Yang tadi gue sebutkan, yang tadi gue bicarakan di sini ya, bahwa itu sebagian masih belum terlihat gitu. Masih banyak yang galbay teman-teman. Itu hanya beberapa saja gitu, berapa persennya saja ya. Oke, sekali lagi gue katakan jangan panik, jangan khawatir. Kalau kalian gak punya uang, ya udah galbay aja ya. Sebenarnya untuk solusi masalah hutang piutang itu ya, solusinya cukup satu sih sebenarnya. Ya bayar kalau kalian ada uang gitu. Kalau nggak ada uang ya galbay aja. Jangan diambil pusing. Udah galbay. Ya. Masalah resiko
ke belakangnya atau ke depannya ya kalian harus waspada gitu ya. Kalian harus tahu nih apa nih resiko ketika kita gagal bayar ya, entah itu WA terus-menerus ya itu abaikan aja ya. Sebenarnya nggak terlalu ribet ya untuk galbay di Shopee ini teman-teman ya. Kalau kalian di WA terus-menerus ya udah ganti nomor aja gampang. Jangan diambil ribet, jangan diambil rumit. Hidup ya simpel aja gitu. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan gitu ya. Jangan memikirkan apa yang seharusnya tidak dipikirkan gitu untuk masalah hutang piutang atau gagal bayar ini. Anggap aja semua hutang ya di Shopee Paylater atau pinjam kalian itu anggap aja bansos lah. Ya. Kenapa gue katakan seperti itu ya? Karena kalau dipikirkan ya kalian bakalan hidupnya nggak tenang gitu, bakalan stres. Ya, itu teman-teman ya, jangan sampai kalian menghadapi macam itu ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.